variabel acak diskrit dan sudah masuk sedikit ke continue ya. Seharusnya memang materi itu di awal variabel acak gitu ya, karena yang materi minggu lalu itu belum masuk ke jalan cerita gitu ya, belum ada kasusnya, jadi masih mencari nilai rata-rata atau nilai harapan berdasarkan fungsi probabilitas yang ada ya, kalau seragam, kalau tidak seragam gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke binomial misalnya, nah itu sudah ada kasusnya, sudah ada cirinya, sama ya untuk yang nilai harapan dicarinya juga ada intinya sama dengan yang minggu kemarin. Kalau yang minggu kemarin nilai harapan itu misalnya dicari berdasarkan nilai variabel acaknya X-nya dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, kalau binomial N dikali probabilitasnya N, ini adalah banyaknya percobaannya gitu ya. Kalau yang kemarin bukan banyaknya percobaan tapi variabel sebenarnya sih sama aja ya, jumlah sampelnya, banyaknya X-nya dikali dengan nilai variabel acak X-nya dikali dengan probabilitasnya gitu ya. Kalian jangan bingung, pokoknya dibaca latihan-latihan soal yang ada kemarin ya, contoh-contohnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya probabilitasnya nih yang seragam, terus diminta untuk mencari nilai harapan yang dengan menggunakan diskrit, nah berarti rumusnya X dikali dengan probabilitas. X ini adalah nilai dari variabel acaknya gitu ya, karena kita belum tidak melakukan percobaan, jadi X dikali probabilitasnya ya. Terus kalau yang diminta adalah continue, sama rumusnya, cuman yang membedakan dia ada integral, di depannya ada integral. Terus gimana kalau ada soal cerita? Nah ini kita udah lihat cirinya. Kalau dia ciri-cirinya misalnya untuk yang diskrit, kasusnya cuma ada berhasil atau gagal, atau sukses atau gagal ya, atau benar atau salah. Nah itu berarti kita pakai yang binomial kayak gitu. Gimana untuk nyari probabilitasnya? Nah probabilitasnya itu ada yang dengan menggunakan rumus kombinasi, kemudian dikalikan dengan P, dikalikan dengan Q, ya nanti ada faktorial kayak gitu. Itu nanti dilihat lagi. Terus gimana kalau menghitung nilai rata-rata atau nilai ekspektasinya kayak gitu, atau nilai minnya ya. Nah itu rumusnya ada N kali P kayak gitu ya. N adalah banyak percobaan dikali dengan probabilitas yang berhasil atau yang lagi ditanya kayak gitu ya. Nanti jadi catatan-catatan yang kemarin dirangkum sendiri gitu, karena saya khawatirnya bingung gitu. Yang kemarin ada binomial misalnya, ini probabilitas apa lagi gitu ya. Kalian banyak-banyak baca. Nah untuk yang hari ini kita masih lanjut ke variabel acak yang diskrit ya. Nanti ada satu dijelaskan mengenai Poisson. Kemudian kita nanti masuk juga ke variabel acak continue. Kalau yang continue itu minggu lalu sudah dijelaskan juga, dia bedanya cuma di integralnya aja ya. Nah ini kita masuk ke Poisson. Ini ada banyak nih, ada hipergeometri, ada uniform, ada geometri, atau ada bahkan mungkin ada yang lainnya lagi. Yang dijelaskan hanya yang Poisson ya. Nanti yang tiganya kalian ini sebenarnya jadi materi diskusi ya. Jadi nanti kalian cari contoh hipergeometri gitu kalau dikaitkan dengan kasus sehari-hari gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang Poisson, apa sih bedanya antara Poisson dengan binomial ya? Poisson dengan binomial bedanya di probabilitas sama di N. Kalau yang binomial tuh kemarin yang misalnya berapa rata-rata pasien yang sembuh kayak gitu, itu kita masih kategorikan binomial ya. Nanti mungkin ada cerita lain ya. Ini masuknya Poisson. Kenapa? Karena N-nya atau banyaknya percobaan ini sangat besar, lebih dari 50. Sedangkan kalau di binomial dia kurang dari 50 atau sama dengan 50 kayak gitu.
Kemudian untuk probabilitas, kebalikannya, dia probabilitasnya kecil sekali, kurang dari 0,1 untuk Poisson. Sama dia untuk dengan binomial, jadi untuk dua kemungkinan benar atau salah gitu ya, sukses atau gagal gitu. Cuman yang membedakan adalah banyaknya percobaan atau n-nya dan probabilitas nilainya, nilai probabilitasnya ya. Contoh kasus binomial, Poisson ini misalnya kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin gitu ya, kedatangan mahasiswa. Misalnya kita lihat pasien gitu kan, kalau di rumah sakit kayaknya nggak mungkin dalam sehari itu ada 50 pasien gitu ya. Kalau di klinik misalnya ya, atau kalau di poli anak, poli penyakit dalam misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau cuma berdiri sendiri mungkin iya 50, tapi kalau rumah sakit kan ada banyak-banyak poli gitu ya. Nah itu pasti lebih dari 50 ya, jadi bisa dikategorikan kasus untuk distribusinya Poisson atau variabel acaknya Poisson. Kemudian kedatangan mobil di pom bensin sama ya, ini juga kalau kita amati pasti nggak mungkin lah satu hari itu hanya 50 mobil atau kendaraan. Kemudian kedatangan mahasiswa ya, jumlah telepon yang masuk. Nah ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti operator kayak gitu. Kalau di rumah kayaknya jumlah telepon yang masuk nggak sampai 50 gitu ya kalau untuk telepon misalnya. Jadi bisa yang mana yang bisa dikategorikan kalau n-nya itu besar, berarti langsung kita masukin ke Poisson. Besarnya berapa? Di atas 50 ya. Percobaannya otomatis kecil sekali gitu karena saking besarnya n-nya gitu ya. Nah, formulanya seperti apa? Kalau untuk yang Poisson ini, yang warna hijau, ini adalah rumus mencari probabilitas Poisson. Ya, jadi ditandain ya. Kalau yang kemarin binomial itu ada rumus kombinasi di dalamnya ya, ada rumus kombinasi, terus ada faktorial juga sama ya. Ini apa aja sih yang PX ini? P ini adalah probabilitas yang udah kita ketahui sehari-hari itu ya, dari kemarin yang kita pelajari. Kemudian ini apa sih? Nah ini adalah ini nilai ekspektasi gitu ya, atau lambda-nya. Sama aja nih rumusnya, atau rumusnya bisa juga kayak gini. Ini bertiga kembaran nih, kalian jangan bingung. Dibagi dengan X faktorial. X adalah variabel acaknya. Kemudian ada lagi ini adalah konstanta Euler ya. Mungkin kalian dulu pernah belajar graf, ada tuh yang disebut Euler. Ini nilainya sudah fix 2,718. Ini rumus untuk nilai rata-rata atau ekspektasi, nilai ekspektasi. Mu apa namanya nih, lambda. Nah rumusnya adalah N kali P. N itu banyaknya percobaan dikalikan dengan probabilitas yang sukses. Kemudian ada variansi dan satu lagi ada ini. Kalau yang di binomial ini N kali varian itu N kali P kali Q. Beda sama yang di sini ya. Kalau ini cuma N kali P. Yang sering ditanya sih ini biasanya, terutama di ujian akhir. Nah, ini ada contoh ya, biar langsung kelihatan gimana cara ngitung Poisson, atau kok kasus ini dikategorikan Poisson misalnya. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Jadi kalau diamati, setiap mencetak 10.000, ada yang rusak 100, 10.000 lagi, ada yang rusak lagi 100 gitu. Ya. Nah, pada suatu waktu perusahaan mencetaknya enggak 10.000, tapi hanya 1.000. Ya, gitu. Nah, yang mau dicari dari 1.000 lembar kertas yang dicetak,
berapa sih probabilitas tepat mendapat 5 kertas yang rusak. Jadi cuma 5 aja yang rusak. Terus mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Gitu. Nah, terakhir mendapat paling sedikit 2 kertas yang rusak. Kayak gitu. Ya, jadi dari 1000 lembar kita nggak mau ngecek umumnya berapa. Kalau yang ini kan 10.000 mesti 100 ada yang rusak, udah diamatin. Cuman kalau yang dari 1000 ini kita nggak ngamatin berapa sih gitu ya yang udah pasti rusak. Tapi yang mau dicari adalah yang kalau 5 aja yang rusak atau kalau paling banyak 2 aja yang rusak atau paling sedikit 2 yang rusak kayak gitu. Ini nanti kita hitung pakai rumus yang tadi tuh yang apa tadi probabilitas dari X sama dengan ada kan tadi ya tuh nah hitungnya nih lambda pangkat X tuh tadi rumusnya ini tadi rumusnya nilai rata-rata ekspektasi ya atau F pangkat X dikalikan dengan bilangan apa konstanta Eulernya pangkat min lambda gitu ya, dibagi dengan X faktorial. Nah ini rumusnya. Ini nanti yang mau dicari apa ya Kak? Sini. Kita mau cari berapa sih yang probabilitasnya X-nya, variabel acaknya itu sama dengan 5 gitu ya. Yang ini berapa sih yang probabilitas X-nya paling banyak 2, berarti dia nggak boleh lebih dari 2. Berarti bisa 0 ya, bisa 1 gitu ya. Kenapa kok 0 diikutkan? Kalau 0 itu kan dianggapnya nggak ada yang rusak. Oke. X lebih besar dengan 2. Ya. Kita masukin rumus ke sini. Nah, di sini berarti kan kita harus punya nilai rata-rata ya atau nilai ekspektasi. Tapi di sini nggak ada nih nilai rata-rata, nggak ada kata-kata rata-rata gitu, nggak ada. Ya. Terus X-nya yang mana? Kalau X mah udah ketahuan angka-angka ini. Jadi kita harus cari dulu nilai rata-ratanya untuk kasus ini. Ada yang bisa nggak nilai rata-ratanya gimana? Kira-kira. Ini ada kan Google Meet-nya? Bisa ya hilang. Ya, rata-rata sama N dikali P. Kan gini ya, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau terus 100 dibagi 10.000 berapa?
PPT-nya muncul nggak Muncul Bu di kalian? PPT-nya. Tetapi tadi suara Ibu keputus-putus Hilang-hilang. Bu kalau di saya. Di saya nggak tadi. Tadi hilang ya? Iya Bu. Ini kenapa sih ini? Selalu deh di jam segini. Oke ya. Nah ini, jadi kita cari dulu probabilitas dari 10.000 yang dicetak 10.000 untuk 100 kertas yang rusak. Nah ini probabilitasnya adalah 0,01. Kita udah punya nih probabilitas untuk 10.000 yang ini ya. Nah dari sini kita bisa masukin ke sini. Sekarang N-nya kira-kira yang mana? Karena kita mau cari kasusnya ini, di sini kan perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Maka kita masukin di sini N-nya adalah 1.000. Jadi banyaknya percobaan atau banyaknya apa ya sampel untuk yang mau dicari di sini ya. Jadi kalau yang tadi kan probabilitas kalau 10.000 yang dicetak, 100 yang rusak, berarti berapa tuh probabilitasnya? 0,01. Dan sekarang yang dicetak 1.000, berarti berapa nanti probabilitasnya? Nah ini kita berapa nilai rata-ratanya? Nah ini kita kali dengan 0,01. Nilainya berapa nih? 10 ya. Gitu. Nah, kita udah punya nilai rata-ratanya atau nilai ekspektasinya adalah 10. Tinggal dikalikan. Jadi, kita hitung untuk yang P-nya P-nya sama dengan 5. Tadi di sini P, X. Nah, kalian masukin di sini P gitu ya. X-nya sama dengan 5. Masukkan nilai rata-ratanya 10 gitu ya. Pangkat 5 dikalikan dengan Eulernya 2,718 pangkat min berapa tuh lambdanya min 10 Min 10. dibagi X faktorial adalah 5 faktorial kayak gitu ya. Nanti dicari hasilnya sekian sekian sekian. Nah untuk yang ini yang kedua apa namanya kurang dari sama dengan 5. Nah ini kita berarti bisa nyari P X yang sama dengan 0 ditambah P yang X sama dengan 1 gitu ya, tambah P X sama dengan 2 dan seterusnya. Nanti cari rumusnya tinggal diganti 10 pangkat 0 dikali 2,718 pangkat min 10 kayak gitu dibagi 0 faktorial. Tambah lagi dengan yang X-nya sama dengan 1 dan seterusnya. Kalau yang ini paling sedikit mendapatkan 2 kertas yang rusak, berarti mulainya dari 2 sampai banyak. Kayak gitu ya. Nah, ini kan kemarin udah dijelaskan ya, kalau banyak kita nggak usah nyari satu-satu, tapi kita langsung ngitung komplemennya. Gitu kan ini percobaannya sampai 1.000, masa iya kita nyarinya dari 2 sampai 1.000.
Jadi kita langsung aja, nanti kita dapat nilai 1 dikurangi dengan komplemennya. Yang C ini kan banyak banget ya, paling sedikit mendapatkan paling sedikit 2. Berarti kalau yang rusaknya 2, yang rusak 3, rusak 4, sampai yang rusaknya 1000 lembar kebanyakan. Jadi nanti kita cukup kurangi angka 1 dengan paling sedikit 2 dengan 0 sampai 1. Gitu ya. Jadi kalian cari 0 sampai 1. Nanti hasilnya mengurangi angka 1. Itu untuk yang Poisson. Pokoknya intinya kalau Poisson itu kadang kalau di soal kalau udah ada probabilitasnya nggak masalah ya, atau sudah ada nilai rata-ratanya nggak masalah, kalian langsung masukin aja angkanya ke dalam nilai rata-rata tadi. Yang jadi masalah kalau seperti ini kita belum tahu berapa nilai rata-ratanya, jadi kita harus cari tahu n-nya, harus cari tahu p-nya gitu ya, seperti itu untuk yang variabel acak diskrit dengan Poisson. Nih nanti yang apa? Yang C-nya ini belum dikerjakan, nanti kalian bisa kalau dikasih ini materinya kalian bisa kerjakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang continue. Continue kalau kemarin bedanya cuma di integral, tapi kalau yang sekarang kita sudah coba masuk continue ke soal cerita nanti ya. Jadi continue itu di sini ada beberapa aja di sini yang saya sebutkan, ada continue untuk variabel acak yang normal, rektangular, kemudian ada eksponensial dan ada gamma. Yang dijelaskan hari ini hanya yang normal, nanti mungkin sisanya ini juga nggak akan dijelaskan ya, kalian baca-baca. Kalau nanti pas memang ini buat materi diskusi ya berarti nanti salah satu mungkin ada yang dapat ini gitu ya, atau ada yang cari variabel continue selain normal gitu. Kemudian kita lihat nih untuk yang normal. Jadi distribusi normal ini bentuknya dia simetris. Nilai min itu tadi nilai ekspektasi ya, nilai rata-rata, kemudian nilai median dan nilai modusnya itu sama. Kurvanya berbentuk simetris. Simetris itu apa? Kanan kiri sama. Jadi kalau kalian punya gambar, misalnya segitiga sama kaki mau dilipat itu sama. Atau bujur sangkar mau dilipat sama ya, atau persegitanya kanan kirinya sama, pokoknya nggak beda. Kemudian luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar itu sama dengan 1. Ya, bentuk kurvanya ditentukan oleh nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Nah ini untuk bentuk kurvanya dia simetris ya, yang kanan sama dengan yang kiri kayak gitu. Oke. Contoh dari distribusi normal. Nah di sini ada pengambilan data percobaan ya, ada pengukuran curah hujan, ada pengukuran berat tinggi badan, ada nilai. Ini semuanya masuknya ke kategori kontinu. Kenapa? Kan ya, kalau berat kayak gitu ya, itu kan ada komanya, ada titiknya ya, di setiap interval dia punya titik. Berat badan, tinggi badan gitu ya, ukuran nilai kayak gitu itu butuhnya biasanya yang misalnya berapa sih nilainya 70,5 kayak gitu ya, atau ada 70,58 misalnya. Nah ini masuk ke kategori distribusi variabelnya kontinu. Biasanya di soal juga sudah ada sih keterangan, misalnya ada soal cerita bla 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 bla, kemudian
kasus ini terdistribusi normal atau kasus ini terdistribusi binomial. Nah, udah langsung kalian selesaikan dengan binomial. Nah, nanti sebelum sampai ke soal contoh kasusnya, kita belajar baca ininya dulu, baca tabel ya. Untuk distribusi normal, ini rumusnya lumayan nih, persamaan satu. Tapi rumus ini nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Ini rumus fungsi kerapatan distribusi normal. Ini nggak ada integral memang kalau di sini ya. Integral itu kemarin yang kita mengukur probabilitas yang udah diketahui seragam tidak seragam. Nah, untuk di sini kalau untuk fungsi distribusi normal itu ada kalau untuk distribusi normal itu ada yang namanya fungsi kerapatan distribusi normal atau fungsi probabilitas yang ada di persamaan satu. Rumusnya lumayan panjang tuh ya. Nah, ini dibakukan atau distandarisasikan menjadi yang simple seperti ini. Jadi rumusnya adalah nilai X dikurangi dengan nilai ekspektasinya atau nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Sederhanakan. Kenapa juga harus disederhanakan? Karena gini, nilai aslinya itu besar. Tapi kita harus pindahkan ini ke tabel supaya di dalam tabel itu isinya jadi nilainya hanya 0 sampai 1. Udah itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan distribusi normal dengan fungsi kerapatan FZ mempunyai nilai ekspektasi atau nilai rata-ratanya 0 dan nilai variasi adalah 1. Ya, ini catatan-catatan gini nanti kalian ingat-ingat juga, biasanya suka keluar di ujian akhir. Ini saya yang ngomong aja ngantuk ya, gimana kalian yang dengerin ya. Bahan aja kalian ya. Jam-jam segini di kamar yang punya AC, pasang AC, udah tinggal tidur ya. Udah pada makan kalian? Nih contohnya, kita belajar baca tabel. Sini. Kedengeran kan ada ya suaranya ya? Nggak hilang ya? Ada, Bu. Ada, Bu, suaranya. Ini ada nilainya Z ya, jadi udah bukan X lagi. X laginya sudah dilakukan ke Z gitu ya. Hitunglah luas kurva antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,2. Terus ada lagi tuh yang nomor 2 ada yang Z-nya min. Nah, ini sama aja sebenarnya, sama nggak min. Jadi sama juga dia dengan 0,68 yang positif. Karena apa? Kurva kanan kiri itu ukurannya sama gitu ya. Cuma nanti memang ada pembedanya, untuk minus ini nanti tandanya akan menjadi bagaimana gitu ya, karena ada gabungan dengan dua ini. Nanti kita lihat. Sekarang kita coba dulu belajar baca kurva. Jadi kalau ada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,2, maka nilainya atau luasnya itu mulai dari 0 sampai 1,2. Jadi penulisannya adalah Z-nya kurang dari sama dengan 1,2 lebih besar sama dengan 0. Itu bacanya ya. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua juga sama, Z kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 1,08. 0,08. Z kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 0,08. Gitu ya. Yang ini juga sama, Z kurang dari sama dengan 2,21 lebih besar sama dengan min 0,46. Nah, ini
karena nggak ada 0, berarti ini nanti harus kita pisah ya. Jadi ini yang nomor 3 itu sama juga dengan Z kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 0,46. Dan Z kurang dari sama dengan 0, salah, kurang dari sama dengan 2,21 lebih besar sama dengan 0,46. 0 saja ya. Ini ada 2. Z-nya kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 0,46 untuk nyari yang ini. Yang berikutnya Z-nya kurang dari sama dengan 2,21 lebih besar sama dengan 0 untuk cari yang ini. Gitu ya. Nanti bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kita lihat di tabel. Angka ini 1,2 ya, 1,2 itu artinya sama juga dengan 1,20. Ingat ya, di belakang angka 2 ada angka kosong. Nah, cara nyarinya adalah kita masuk ke tabel. Ini tabelnya juga ini ya, apa namanya, dipastikan ada tadi nilai Z yang dibakukan. Nah, ada ini kan. Oh ya, ini nilai yang tadi nih, yang kerapatan tadi banyak gitu, yang mana ini. Ini nih, ini dengan ini nilainya. Ya. Nah, sekarang yang mau kita cari gimana? Kita kan tadi baca apa namanya, tabel dari 0 sampai 1,2. Nah, caranya kita cari nilai Z. Nih, Z. Cari yang 1,2 turun ke bawah. Nah, dapat nih 1,2. Habis itu kemana? Geser ke kanan sebanyak 0. Kenapa 0? 1,20 tadi. Nah, berarti dapat nilainya ini. Jadi 0 di sini yang ke kanan itu artinya bukan 0 yang ini ya. Nih, bukan 0 yang ini. Tapi artinya adalah 0 yang 1,2 ini. Gitu. Ya. Jadi kita cari nilainya di sini, dapat 0,3849. Nilainya 0,3849. Ini 0,3849. Sama yang kita cari di tabel. Nah, caranya gitu, geser ke kanan sekian, terus ini digeser ke kanan, tarik, geser ke bawah sekian, habis itu geser ke kanan. Kemudian soal nomor 2, 0 min 0,468 dan 0,0 min 0,68 dan Z-nya 0. Ini kanan kiri sama ya. Nah, kalian gimana caranya? Tarik ke bawah 0,6. Kan 0,68 ya, tarik ke bawah 0,6, geser ke kanan sebanyak 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, geser ke kanan sebanyak 8.
kita tandain. Nah, dapatnya adalah 0,2517. Betul ya. Terus ada lagi yang ini. Nomor 3. Min 0,46. Kan kita udah dapat nih. Min 0,46 dan 2,21. Jadi penulisannya min 0,46 sampai 0 dulu kita cari. Terus yang kedua Z-nya 0 sampai 2,21. Ini caranya. Penulisannya jadinya kayak gini ya. Min 0,46. Jadi kalian boleh nulis begini. Ya, boleh begini. Atau boleh juga Z kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 0,46. Boleh sama ini. Cuman biar sama-sama sebelahnya positif, jadi ini dibalik. Karena nilai dari Z ke 0,46 itu sama aja dari min 0,46 sampai Z, sampai 0. Gitu ya. Nah, di sini kan ada negatif nih, ada minus. Nah, di sini berubah jadi positif. Jadi positif tambahin dengan 0 sampai 2,21 nih. 0 sampai dengan 2,21 tambahin. Hasilnya adalah kita cari di tabel ya. 0,46. Geser ke bawah sebanyak 0,4, ke samping sebanyak 6. Geser ke bawah sebanyak 0,4 ya. Ini. Kemudian geser ke kanan sebanyak 6. 0,1772. Itu ya, 1,772. Yang sampingnya 2,21. Geser ke bawah sebanyak 2,2. Ke kanan sebanyak 1. Ini 0,4861. Jadi nilai dari 0 sampai 0,46 itu adalah 0,1772 ditambah dengan yang dari 0 sampai 2,21 ini ya. Ingat nih, kalau di depan minus berarti di sini ditambah. Sama ya untuk yang berikutnya. Cuman yang nomor 4 bedanya dia dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif gimana? Nah, yang lebih besar ini ditempatkan lebih dulu. Jadi di sini 0 sampai 1,94. Kemudian yang lebih kecilnya 0 sampai 0,81. Tapi di sini tandanya adalah minus. Jadi yang besar mengurangi yang kecil. Nanti tinggal kita cari di tabel. Ya, itu untuk yang nomor 4. Jadi hati-hati penulisan perhitungan minus dan plusnya itu. Terus yang nomor 5. Belum ya. Nomor 5 ini ada ini nih, ada tahingga. Nah, ini kadang yang suka bingung. Tahingga itu gimana sih dipakainya buat apa ya? Tahingga. Jadi kalau di tabel, tahingga itu posisinya adalah nilai yang paling ujung bawah, paling bawah, digeser ke kanan sampai mentok di tabel. Untuk tabel distribusi binomial apapun sama ya. Nah ini tahingga nih. Ke bawah, terus di samping yang paling pojok kiri, terus geser ke kanan, ke bawah ya. Geser ke bawahnya adalah 3,9, geser ke samping. Coba tabel yang lainnya ini. Ke bawahnya 3,9 juga ya, ke samping
untuk 0,5 0,5 ya. Diapain kalau ini kan ada ini ya, ada apa tuh namanya, paingga. Nah langsung paingganya kita masukin 0,5 gitu. Ini kan positif negatif, tapi di sini adalah positif. Cari positif dari zat yang kurang dari mati zat kurang dari 0 itu bisa begitu nulisnya ya, lebih besar dari min 1,28 atau 0,5 ditambah Z 0,5 0,5 ditambah Z yang kurang dari 1,28 bisa sama ini sama aja ya. Coba kita cari 1,2 ke bawah, geser ke kanan 8. 1,2 geser ke kanan sebanyak 8. Nah tadi geser ke kanan 7 berarti yang paling kiri. 0,3117 ya, misalnya di situ. Nah ini dapatnya 0,3997, jadi ditambah maka sama dengan 0,5 ditambah 0,3997 gitu. Ya itu untuk menghitung luas kurva, tinggal kalian jumlahin. Jadi ingat ya, kalau luas kurvanya sudah ada nolnya, kalian gak masalah nih di atas nomor 1 atau nomor 2 contohnya sudah ada nolnya, jadi tinggal antara 0 sampai sini. Tapi kalau ada yang belum ada nolnya, jadi dipecah dua, ini dulu kerjain, ini dulu kerjain, nah kemudian dijumlah kalau dia negatif. Tapi kalau dia berdua sama-sama positif, maka positif yang besar kurangi dengan positif yang kecil. Gitu. Terus kalau ada tahingga, cara nyarinya paling bawah ujung, paling bawah geser kanan. Nah itu untuk yang kontinu ya, kemudian dia bacanya bisa. Nah terus contohnya kayak gimana, ini adalah contoh soalnya. Misalnya contoh bobot rata-rata 500 mahasiswa di sebuah perguruan tinggi adalah 75. Nah rata-rata itu tadi kan nilai ekspektasi ya, atau nilai ini lambda tulisannya, atau nilai yang jenuh. Ini rata-ratanya adalah 75. Standar deviasi notasinya tuh begini. Yang mau ditanya, asumsikan bahwa nilai bobot tersebut mengikuti distribusi normal. Nah ini udah ada nih. Oh berarti harus diselesaikan dengan distribusi normal kayak gitu ya. Jadi udah dijelaskan di sini. Walaupun kita tahu sebenarnya ini tuh kontinu, cuma kan kontinunya yang apa misalnya. Nah di sini yang mau ditanya apa namanya? Di sini kalimatnya banyaknya mahasiswa dengan bobot antara.
Jadi kita belum hitung banyaknya, tapi probabilitas dari mahasiswa yang bobotnya antara 60 kilo sampai 78. Tadi rata-ratanya di kelas itu 75. Ya. Kita cari nih pakai rumus yang panjang mana ya? Ini harusnya, tapi ini kita nggak pakai lagi. Kenapa? Karena kenapa sih kok jadi makainya Z? Kenapa? Karena ini tuh nilai aslinya besar, sedangkan di tabel isinya itu kayak tadi kan cuman dari 0 sampai 0,5 gitu. Jadi besarnya tuh cuman apa, nggak lebih dari 0,5 atau nggak lebih dari 1 gitu ya. Mana sih tadi Z-nya? Nih, nilainya. Nah, kita nggak pakai rumus yang ini, kita pakai rumus yang sudah ditransformasikan. Jadi Z sama dengan variabel acak yang lagi dicari dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Soalnya kan tadi ini ya. Nih. Di kelas itu di sebuah perguruan tinggi itu dari 500 mahasiswa tingginya rata-ratanya 75. Yang mau dicari berapa probabilitas mahasiswa yang bobotnya 60 sampai 78. Nanti sih kita bisa tahu ya kira-kira banyaknya berapa orang. Di sini kita jawab. Berat ini adalah variabel acak X, sedangkan variabel di dalam tabel adalah Z, bukan X lagi. Maka perlu dilakukan transformasi X ke dalam Z. Rumusnya adalah ini, Z sama dengan gitu ya. X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, yang jadi masalah gini kadang ya, kan kita berarti 60, satu lagi 78. Nah, di sini diasumsikan si 60 yang dikatakan 60 ini mulai dari 59,5. Terserah kalian aja ya. Kalian mau pakai 60 sama 78 juga nggak masalah. Atau kalian mau ngambil angka lain yang mendekati 60, misalnya 59,5 kalau di sini. Kemudian batas atasnya kalian ngambil yang dianggap 78 adalah 78,5, itu masih masuk 78. Gitu ya. Nah, nggak masalah selama nilainya deketan. Tapi kalau kalian ngambilnya 60 itu saya nganggapnya 51,5 udah 60 deh gitu. Jadi ngeberat-beratin sendiri misalnya ya. Nah, itu nggak bisa. Ya. Jadi bukan nggak bisa. Nanti pada saat kita dapat hasilnya, dapat nilainya itu tuh nilai itu jauh dari nilai yang aslinya. Gitu. Makanya kenapa gini, kenapa probabilitas ini bisa dikatakan nilainya baik ya atau optimal karena dia mendekati aslinya. Kita kan nyoba tuh di setiap titik. Harusnya sih memang nyoba. Kalau kita pakai 59 hasilnya berapa? Kalau kita pakai sekian hasilnya berapa gitu. Nanti dari berapa-berapa itu kita kan nemuin yang mendekati nilai yang nyata. Ya, cuman kan kalau ini nggak bisa coba-coba banyak nih ya. Jadi langsung diambil contohnya aja 59,5. Ini jadi batas bawah. Batas atasnya katanya 78. Ah, misalnya 78,5 aja deh, boleh ya. Yang penting kalian nggak ngambil jauh banget di bawah, di atas atau di bawah ini. Gitu. Nah, si 59,5 sama 78,5 ini dijadikan X. Jadi dia tuh adalah variabel X-nya, beratnya gitu ya. Variabel acak yang mau dicari itu. Sebutnya variabel ini X atau sebutannya berat. Untuk yang ke satu, zat yang ke satu itu kita masukin nilainya 59,5 50 kok jadi begini 50
dikurangi apa? Dikurangi dengan nilai rata-rata berat di perguruan tinggi tadi, dibagi dengan 7. Kurangnya berapa? 59,5 dikurangi 75 dibagi 7 hasilnya berapa? Coba dihitung 59,5 ada yang hitung nggak? 59,5 dikurang 75 sama dengan dibagi 7. Ini kalian nggak pada hitung kali ya? Kemudian apa nih? 1,48 ini 2,1 itu Z ke 1. Sekarang Z kedua 7, coba hitung 78,5 dikurang 75 dibagi 7. Coba berapa yang ini? 0,5 Bu. Berapa? 0,5. 0,5 besar. Lima ya. Nah, kemudian dari sini kita punya nilai 2 itu. Nah, ini kan ya. Nggak ada jawabannya. Nah, dari sini kita punya 2 angka ini. Ini yang jadi Z. Kayak tadi kita baca kurva. Nah, jadi dihitung nih 2,21, jadi Z-nya kurang dari 0,05 lebih besar dari 2,21 tapi min. Nah, ini kalian boleh nulisnya seperti ini ya, Z kurang dari sama dengan 0 lebih besar sama dengan min 2,21. Ditambah, kenapa? Karena dia di sini min, tuh ya, Z yang satu tadi depannya ada min, di sini min. Atau kalian boleh juga nulis begini, kalian boleh juga tulis seperti ini ya, jadi Z kurang dari 2,21 lebih besar sama dengan 0 boleh, ini tuh sama aja nih, kalau minus kiri yang kanannya sama. Nah, terus yang ini nggak masalah, Z maksudnya nggak beda ya, Z kurang dari 0,05 lebih besar sama dengan 0. Cari di tabel untuk yang 2,21 kita dapatnya angka ini, untuk yang 0,5 kita dapatnya ini, tinggal dijumlah. Ini probabilitasnya. Kalau mau nyari kira-kira banyaknya mahasiswanya berapa, nah tinggal 500 orang dikalikan dengan probabilitasnya. Oh, ada sekitar 339 orang yang beratnya antara 60 sampai 78. Itu banyak ya, lumayan banyak. Karena memang ya seharusnya memang banyak, karena kita ngambil angkanya mendekati dengan yang rata-rata gitu kan, 60 sampai 78. Nah, di sini ada rata-ratanya 75. Sisanya kan dari 500 itu ada 339. Jadi ada sekitar berapa orang nih? Enam ya, 161 ya. Ada sekitar 161 orang di luar yang 60 sampai 78. Mungkin aja kalau kalian ngambil yang beratnya di atas 90 kilo. Nah, ini mungkin cuma sedikit. Atau yang di bawah 60. Ya, mungkin ada beberapa. Atau yang di atas 78 kayak gitu. Sedikitnya ini. Jadi 161 ini adalah yang selain daripada yang ini. Gitu ya. Nah, terbukti bahwa memang besar gitu. Nanti nih angka 339 kalau
dihitung dengan yang realnya. Misalnya yang realnya ada datanya ya, di kelas itu benar ada datanya, atau di perguruan tinggi itu ada datanya. Nah, orangnya itu kemungkinan besar mendekati yang realnya, jumlah orangnya. Mungkin aja di sana 400, oh kita 300, misalnya ya, misalnya 340, oh kita 339 gitu ya. Jadi nggak jauh gitu bedanya, selisihnya. Mungkin juga bisa tepat sama gitu. Tapi kalau kalian ngambil angkanya jauh banget dari 60 atau jauh dari 78, nah ini jadinya salah. Apa, kesalahan apa sih, bedanya besar gitu ya. Selisihnya, maksudnya selisihnya besar kayak gitu. Jadi hati-hati waktu mengambil angka ya. Nah, ini kira-kira implementasinya atau kasusnya seperti ini. Nanti mungkin ada akan banyak lagi kasus yang lain ya. Jadi di soal itu memang sudah diminta kalian menyelesaikannya dengan distribusi normal atau dengan, jadi ada gamma, eksponensial, biasanya sih ada ya. Kalau yang udah apa namanya di soal-soal yang sebelumnya gitu. Nah, di sini kan ada lagi nih ya yang ada berapa nih? 7, 8, gimana sih? Nah, yang B-nya belum nih, 92. Nanti yang B-nya jadi PR kalian ya. Berapa banyaknya mahasiswa dengan bobot lebih dari 92? Kalau kalian buktikan ya, saya udah cari jawabannya kurang lebih sekitar 3 orang. Nanti kalian jawab apa namanya, cari ya minggu depan kalau di kelas. Nanti bisa ini dimasukkan ke V-Class atau ya pokoknya ini ada PR ini, maksudnya soal ini bisa dijadikan di V-Class atau nanti waktu luring bisa dijadikan di latihan soal ya. Ini pertanyaannya di PR saya buat kalian ya. Maksudnya PR kalian dari saya. Betul ya. Harusnya sih logikanya memang sedikit karena jauh dari rata-rata yang tadi 75, 92, atau misalnya ada yang beratnya di bawah 50 gitu. Ya itu mungkin juga sedikit juga. Tapi kalau yang antara 55 mungkin masih ada ya, 70, 80, kalian sebenarnya ini bisa nyari sesuai kebutuhan kalian gitu. Makin banyak kalian cari, nanti ketemu tuh oh, yang segini sampai segini kita dapat porsinya segini, yang segini. Nanti kalau di total bisa mendekati 500 hasilnya kayak gitu. Makanya probabilitas ini kenapa hasilnya bisa lebih optimal, lebih baik, karena tadi semua titik, semua kemungkinan itu dicari kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi materinya hanya sampai sini. Nanti untuk yang minggu depan masih sama ya, masih V-Class, atau nanti dilihat lah apa sudah masuk ke bilangan acak. Oke, nanti di V-Class minggu ke-10 ada tugas bilangan acak ya. Tugasnya kalian ngoding nggak sih ininya di lab? Tapi saya maunya nanti ada bikin program bangkitkan bilangan acak ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa, maksudnya bisa terlaksana sesuai jadwal ya, supaya tugas itu jadi bisa kalian kerjakan ya. Ini ngoding nggak banyak, cuma membangkitkan bilangan acak dari NPM kalian. Kalau yang sekarang kan masih variabel acak, nanti setelah ini materinya ada bilangan acak. Bilangan acak itu bilangan yang mewakili nih variabel acak. Jadi variabel acak udah punya nilai kayak gitu. Nanti setelah bilangan acak selesai materi kita buat UTS. Setelah itu nanti kita masuk ke sistem antrian setelah UTS. Nah, udah selesai deh materinya sampai sistem antrian. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Hari ini
absen kalian yang saya ambil ya, karena saya tidak banyak bertanya. Sebenarnya banyak tadi ikutan bisa ngejawab ya, latihan soal apa soal-soal, nggak apa ya, nanti aja. Saya minta ini bisa on cam. Yang hadir ada 31 yang bisa on cam. Mbak Tisa, Dola. Ini kalian dua semua hari ini daring ya? Ya Bu, daring Iya Bu. Bu, daring ini. Enak ya. Maksudnya alhamdulillah Mbak daring semua. Oke. Rata-rata di kamar tuh ya. Ya, saya hitung ya. Jangan lupa ngisi KRS ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kalau ada yang WA saya belum respon, saya lupa ya, kalian WA aja lagi, Bu, ini lagi mau tanya yang tadi lagi gitu ya, misalnya terkait KRS atau materi mata kuliah, pokoknya silakan ya, yang KRS juga terutama nih, kalau ada kendala yang